Dia ngeliat sosok jubah hitam itu yang terbang dari pohon ke pohon. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada teriakan dari bawah. Wow. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Obay. Tentunya masih di channel yang sama. Channel yang selalu menyajikan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman tentang seputar pendakian. Oke, buat di video gua kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua waktu ke Gunung Cikuray. Jadi di Gunung Cikuray itu gua bener-bener ngalamin sesuatu yang bisa dibilang ya cukup ekstrim lah kejadiannya. Oke, sebelum gua mau lanjut ceritanya, buat kalian yang sudah bergabung di channel ini, gue ucapin makasih banyak. Dan buat kalian yang baru bergabung, bisa kalian subscribe dulu dengan cara subscribe, like, komen, dan bisa kalian share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Oke, langsung aja. Mau tahu ceritanya gimana? Ini dia. Gunung Cikuray. Mungkin udah nggak asing ya di telinga-telinga para pendaki ya. Jadi tepatnya di tahun 2021 baru kemarin itu gue melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Nah di situ gue bareng sama temen-temen gue dari Bekasi. Sekitar 15 orang gue berangkat ke Gunung Cikuray itu. Singkat cerita, berangkatlah kita dari Bekasi malam dan sampai di base camp Cikuray itu sekitar jam 4:30 pagi. Akhirnya kita pun istirahat di situ dan sekitar jam 8 pagi kita mulai melakukan pendakian. Ada beberapa persyaratan yang harus kita jalani. Di antaranya kita harus registrasi dulu di situ. Setelah kita melakukan registrasi di pos pendakian Gunung Cikuray, di situ pun petugas dari pos Gunung Cikuray itu dia sempat bilang ke gua, dia bilang, Ntar kalau mau ngecamp di pos 8 aja ya, jangan di pos 6. di situ gua mulai nanya, emang ada apa pak di pos 6 itu? Nggak apa-apa sih, cuma ngecampnya di pos 8 aja, biar bareng-bareng di sana. Akhirnya karena emang ini dari petugas yang bilang, gua turutin lah perkataan si bapak itu. Singkat cerita, mulailah gua perjalanan menuju pos pendakian. Nah, di beberapa pos yang gua lewatin, di situ gua belum ngalamin hal-hal yang menurut gua janggal. Tapi dari omongan si bapak ini, itu yang masih jadi pikiran gua. Kenapa sih kok tiba-tiba si bapak ini bilang jangan ngecamp di pos 6, harus di pos 8. Dari beberapa teman gua pun selama di perjalanan menuju pos 2 itu, ada beberapa teman gua yang kecapean dan akhirnya kita pun sempat istirahat beberapa menit lah di situ. Dan gak lama kemudian kita pun lanjutkan perjalanan. Begitu kita sampai di pos 3, kita istirahat di situ. Sambil ngopi santai kita istirahat di situ. Nah di sini udah mulai ada keanehan yang dialamin sama temen gua. Dia ngeliat sosok jubah hitam itu yang terbang dari pohon ke pohon. Di situ gue nggak tahu sama sekali karena memang dia sendiri pun nggak ngomong ke gue. Dia cuma mendam apa yang dia lihat sendirian. Akhirnya setelah istirahat di situ kita pun lanjut perjalanan. Sampai pos 4 pun ternyata sosok hitam itu masih tetap ngikutin selama perjalanan gua.
Dan itu dia lihat sama posisinya masih terbang-terbangan di setiap pohon. Waktu pun di situ bisa dibilang itu masih siang, nggak terlalu sore lah. Akhirnya kita jalan menuju pos 5 dan lanjut lagi ke pos 6. Nah di pos 6 ini yang gua dengar dari si bapak itu ternyata benar. Oh ternyata ini yang dibilang suruh ngecamp di pos 8. Di pos 6 itu posisinya benar-benar sepi, nggak ada pendaki. Akhirnya dari beberapa teman gua pun dia ngajakin buat istirahat di situ. Karena memang di situ ada shelter pos 6, akhirnya kita istirahat di shelter situ. Teman-teman gua pun di situ posisi langsung istirahat duduk semua. Cuma posisi gua doang yang masih berdiri. Karena gue pikir nggak terlalu lama istirahat di situ, akhirnya gue cuma berdiri doang istirahatnya. Setelah gue ajak jalan lagi teman-teman gue, ada satu teman gue yang bilang, "Bang, ntar dulu, sebentar lagi kita istirahatnya." Akhirnya gue turutin permintaan dia, karena dia bilang mau sebentar lagi istirahat, ya akhirnya gue coba buat duduk. Begitu gue mau duduk, gue berpikir, oh oke lah, nggak apa-apa lah, sambil ngerokok sebatang lah. Pas pantat gue nepak di bangku tempat istirahat itu, tiba-tiba nih keril gue ada yang narik dari belakang. Itu sentak semua teman-teman gue ngeliat. "Bang, kenapa bang?" Bilang gitu. Gue bilang, oh nggak apa-apa. Itu semua teman-teman gue ngeliat posisi keril gue ada yang narik dari belakang. Akhirnya nggak panjang lebar, gue pun ngajak lanjut perjalanan. Gue bilang, udah ya kita jalan lagi ya. Udah sore soalnya nih, karena posisi itu emang kita udah 4:30 kalau nggak salah. Akhirnya mereka pun mau, karena mungkin niat posisi gue ada yang narik, dia panik juga. Akhirnya pas gue ajak jalan dia mau. Ya udah, akhirnya kita lanjut perjalanan. Singkat cerita, mulailah gue perjalanan menuju pos 7. Di tengah-tengah pos 7 ini, waktu pun udah semakin gelap. Karena memang perjalanan gue itu bisa dibilang kita punya tim. Jadi memang ada teman-teman gue sebagian udah jalan duluan, sebagian masih di belakang. Nah tim belakang ini ternyata masih ada 2 cewek yang ngikut di tim gue. Karena gue lihat waktu pun semakin gelap, gue nggak mau ambil resiko. Karena gue nggak mau sampai pos 8 itu kita kena malam. Akhirnya di situ gue ngambil keputusan buat bawa si cewek yang 2 ini buat naik duluan ke atas. Selebihnya teman-teman gue tinggal di bawah. Begitu kita jalan menuju pos 7, kabut pun turun. Ini kabutnya bener-bener tebal banget yang gue rasain. Sampai jarak pandang pun kita nggak terlalu kelihatan. Akhirnya kita mulai buka senter di situ. Padahal waktunya masih 5:30, tapi bener-bener udah gelap banget. Pas gua mau sampai ke pos 7, tiba-tiba ada salah satu pendaki yang turun nyamperin gua. Dia bilang, "Bang, Punya logistik nggak bang? dia bilang kayak gitu. Gue bilang, buat apaan bang? Enggak, soalnya nih di atas ada yang lagi diserang sama Bagas. Jadi Cikura itu emang terkenal dengan bagasnya. Akhirnya gue kasih lah logistik ya. Begitu lagi dibongkar sama si pendaki ini, tiba-tiba nih Bagas nongol di belakang gue. Sentak gue berempat lari semua. Karena gue pikir keril gue masih sama pendaki ini, akhirnya gue nahan lagi di situ. Jadi jarak gue sama si pendaki ini bisa dibilang cuma 2 meteran lah. Dan jarak si pendaki ini sama si Bagas itu sekitar 1 meter. Gue bilang cukup dekat lah ya jaraknya. Akhirnya begitu gue mau lari, gue tahan di situ karena gue mikir masih ada keril gue yang ketinggalan. Nggak lama kemudian
tiba-tiba si Bagas ini narik keril gua. Akhirnya si pendaki itu sama si Bagas main tarik-tarikan keril tuh. Nggak lama kemudian keril itu terlepas juga dari gigitan si Bagas. Akhirnya dilempar tuh ke gua. Pas dilempar ke gua, akhirnya gua ambil dan gua disuruh lari sama si pendaki itu. Dia bilang, Udah bang, mau lari bang kerilnya. akhirnya gua bawa lari. Si pendaki ini masih ngasih umpan terus tuh ke si Bagas itu buat ngalihin pengejarannya dia. Begitu gua lari, ini waktu pun udah makin gelap. Dan gak lama kemudian tiba-tiba hujan turun gede banget. Itu hujan bener-bener gede sampai jalur trek pun itu ketutup sama aliran air. Begitu gua lagi lari sekencang-kencangnya buat ngindarin si Bagas itu, tiba-tiba si pendaki ini udah nyampe ke gua. Bisa dibilang gua kekejar lah sama si pendaki itu. Gue sempet kaget pas ngeliat dia ada di belakang gua. Dia bilang, Bang terus bang, lari bang, jangan berhenti bang. dia sambil nyemangatin gua kayak gitu. Karena gue bawa si dua cewek ini, akhirnya gue pun lari nggak terlalu kencang. Di situ posisi gue pun paling belakang, dan si pendaki ini pun gue tahan, jangan sampai dia ngelewatin gue. Karena gue pikir si pendaki ini udah sampai gue, berarti si Bagas ini udah deket dong posisinya dari gue. Akhirnya dia tetap nahan di belakang gue. Nggak lama kemudian gue sambil lari, tiba-tiba si pendaki ini hilang dari belakang gue. Pas gue nengok ke belakang dia udah nggak ada. Padahal posisi dia itu dia nggak bawa senter. Di kondisi kita semua pakaian udah basah, udah kedinginan juga, ditimpa kita panik juga dikejar-kejar Bagas. Akhirnya sampailah kita ke pos 7. Yang tadinya gue pikir ini udah pos 8, ternyata kita masih di pos 7. Itu pikiran gue udah makin aneh-aneh. Udah makin panik juga. Ternyata di pos 7 ini banyak pendaki yang istirahat di situ. Sebelumnya dia kena serangan Bagas juga. Jadi si Bagas ini bisa dibilang itu dia nggak sampai ke atas pos 7. Jadi dia persis di bawah pos 7 doang sampainya. Nggak lama kemudian temen gue yang cewek ini tiba-tiba gue lihat dari tatapan mata dia udah kosong. Di situ gue udah mulai bingung. Gue takut ntar dia kenapa-napa. Karena cewek yang gue bawa ini bisa dibilang dia bisa ngeliat sosok-sosok gaib juga. Di tatapan matanya yang kosong itu, gue sempet nyemangatin dia terus. Jangan sampai dia kosong. Di situ pun dia bener-bener udah nggak kuat kedinginan. Akhirnya gue ngeluarin jas hujan yang gue bawa. Dan pada waktu itu pun jas hujan yang gue bawa itu ternyata cuma ada satu, selebihnya di keril teman-teman gue. Akhirnya gue pasangin lah jas hujan buat dia biar dia nggak terlalu kedinginan banget. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada teriakan dari bawah. Wah, Itu hampir semua pendaki dengar. Dan beberapa pendaki pun turun buat ngecek suara itu. Akhirnya 3 orang pendaki turunlah ke bawah buat ngecek suara itu. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada satu pendaki yang lagi dievakuasi. Dibawalah ke pos 7 itu. Pas gue lihat, orang yang dievakuasi ini ternyata dia yang nolongin gue dikejar Bagas di bawah. Dan ternyata pas dia lagi lari bareng gue dia hilang, itu dia nolongin pendaki lagi di situ. Dan sampai akhirnya denger cerita ternyata dia diseruduk Bagas. Sampailah dia pingsan. Begitu dia dievakuasi ke pos 7, di situ pendaki bisa dibilang sekitar 15 orang lebih lah di pos 7 itu. Akhirnya dari beberapa pendaki pun inisiatif buat buka plesit.
Begitu mau buka plesit, tiba-tiba si pendaki yang pingsan ini langsung kesurupan. Dan kesurupannya itu bisa dibilang cukup beringas juga ya. Karena di saat pendaki lagi pada kumpul di situ, ada beberapa pendaki juga yang buat nyadarin dia pingsan. Tiba-tiba dia loncat. Dan loncatnya itu bisa dibilang sekitar 2 meter lah dia loncat. Itu udah nggak normal. Dia loncat sekitar 2 meter, tahu-tahu dia ngamuk di situ. Dan ngamuknya pun dia sambil nyakar-nyakar tanah. Di situ kita panik semua. Sampai ada yang mau lari kemana. Dan setelah dia loncat kayak gitu, ternyata dia nggak sampai situ aja. Dia ngincar pendaki-pendaki yang ada di situ. Akhirnya pendaki-pendaki yang ada di situ itu mau diterjang semua sama dia. Untungnya nggak ada yang kena pada waktu itu. Dan ketika kejadian itu, gue juga udah nggak mau ngambil pusing karena emang ada 2 cewek yang gue bawa. Akhirnya gue bawa cabut ke pos 8. Gue bawa cabut ke pos 8, gue sambil lari lagi, sambil gue tarik lah itu temen gue yang cewek. Dan gue udah nggak tahu kejadian di pos 7 itu gimana. Singkat cerita, gue belum sampai ke pos 8. Dalam hati gue, ini kok lama banget pos 8. Mungkin karena emang bawaan panik ya. Biasanya kalau bawaan panik itu apapun terasa lama. Akhirnya gue lari terus sambil gue semangatin tuh teman-teman gue yang 3 orang itu. Di situ pun gue udah mulai panik. Gue takut nih cewek yang gue bawa ini kenapa-napa. Karena di pos 7 pun pikiran dia udah kosong. Dan dinginnya pun dia udah ngerasain kedinginan parah. Sambil gue teriak ke arah atas, ternyata nggak ada yang dengar. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada satu pendaki yang turun dari pos 8. Dan ternyata itu teman gue. Akhirnya dia turun di situ, gue suruh bawalah cewek yang 2 ini. Dibawalah sama dia ke atas, ke arah pos 8. Sementara temen gue yang cowok ini masih di belakang. Dan dia ketinggalannya jauh sama gue. Akhirnya gue turun lagi ke bawah buat ngejar dia. Begitu gue sampai ke dia, gue tariklah dia sampai ke atas. Gue bawa lari terus sampai pos 8. Begitu sampai pos 8, itu pikiran gue bener-bener lega banget. Gue ngerasa udah aman lah di situ, di pos 8 itu. Nah ternyata di pos 8 ini ada salah satu warung. Itu dia posisinya tutup. Yang biasanya di hari weekend itu warung-warung di Cikuray itu buka, ini tutup. Nah dari situ pun gue bisa ngebaca kejanggalan-kejanggalan yang udah gue denger. Gue bilang kok ini di hari weekend pun ini warung tutup, ini ada apaan? Kok pendakian sepi banget itu. Ya udahlah, akhirnya gue nggak ambil pusing, ditaruhlah temen gue yang cewek itu ke dalam warung itu karena memang posisinya tutup. Akhirnya ditaruhlah dalam situ. Begitu dia ditaruh, ternyata dia benar-benar ngalamin kedinginan parah. Mungkin bisa dibilang dia hampir hipo lah. Dan kondisinya pun udah nggak sadar, ternyata dia pingsan. Akhirnya dari beberapa teman gue yang cewek pun gue minta bantuan buat ganti baju dia. Setelah bajunya digantiin, akhirnya kita pakailah dia SB. Sampai SB pun kita double buat dia. Dan gak lama kemudian dia sadar. Dan sadarnya dia benar-benar ngalamin kedinginan parah. Dan gak lama kemudian akhirnya gue coba buat bikin air hangat nih. Gue bikin air hangat, akhirnya gue taruh di botol tuh air hangat. Gue tempelin lah ke badan-badan dia, di sela-sela badan dia, biar dia gak terlalu ngalamin kedinginan. Begitu dia udah gak kedinginan lagi, tiba-tiba dia kesurupan. Dan kesurupannya itu
nggak terlalu parah sih. Dia cuma kayak orang ngigo lah. Akhirnya gue sama temen-temen gue coba buat nyadarin dia. Nggak lama kemudian pun dia sadar. Karena memang temen gue yang cewek ini selain dia bisa ngeliat makhluk-makhluk gaib, dia pun gampang kena kesurupan. Setelah dia sadar, nggak lama kemudian tiba-tiba ada pendaki dari luar warung. Dia bilang, "Bang, di dalam masih ada tempat nggak bang? Soalnya teman gua ada yang drop juga nih, butuh istirahat." gue bilang, oh iya masih ada, masuk aja ke dalam nggak apa-apa. Tiba-tiba teman gue yang cewek ini ngomong ke gue, "Bang, itu yang tadi kesurupan di pos 7 bukan? Kalau yang kesurupan di pos 7, jangan kasih masuk ke sini bang, gua takut." dia bilang gitu. Gue bilang, oh bukan. Padahal gue belum lihat orangnya, tapi gue bilang aja bukan. Begitu dia masuk ke dalam, ternyata, ini yang tadi di pos 7 nih, yang tadi kesurupan Bagas. Ya udahlah, karena udah terlanjur masuk kan ya. Gue bilang, ya udah bang, istirahat di sini aja. Gue gituin. Begitu dia masuk, ini teman gue yang cewek sama dia main lihat-lihatan nih, main pelotot-pelototan. Di situ gue sempet ngeri juga ya, karena emang yang satu bisa ngeliat, yang satu juga bisa interaksi. Gue takutnya kejadian di dalam warung itu. Ternyata dia cuma lihat-lihatan aja sambil senyum-senyuman. Gue juga nggak tahu lah, dia mungkin bahasa dia lah. Akhirnya aman di situ, dia nggak ngalamin kejadian lagi. Dan nggak lama kemudian, setelah hujan udah mulai reda pun, kita udah mulai buka tenda. Kita bawalah dia ke dalam tenda. Dan sepanjang malam kita di dalam tenda itu, kita pun bingung mau ngapain. Karena 2 dari carrier gua, udah gitu dia isinya logistik. Itu sempat kebawa sama si Bagas. 2 carrier logistik. Dan akhirnya malam itu kita nggak makan sama sekali. Karena memang perbekalan logistik kita dibawa sama si Bagas itu. Dan di malam itu pun sama sekali kita semua nggak ada yang tidur. Karena bener-bener dihantui sama si Bagas itu. Jadi si Bagas itu mungkin bisa dibilang karena memang dia sering dikasih makan di situ. Jadi udah kebiasaan dia. Dan akhirnya di malam hari pun dia tetap nyari makan. Sampai ke tenda-tenda pendaki pun dia coba nyari makan. Di situ kita sama sekali nggak ada yang tidur. Karena memang takut juga ya, takut diseruduk juga tenda kita. Akhirnya singkat cerita, ketemulah kita pagi. Dan di pagi itu ternyata bisa dibilang cuacanya udah mulai cerah. Karena dari berangkat kemarin pun kita ketemu sama cuaca yang kurang bagus. Sampai akhirnya di atas pun kita ngalamin kejadian dikejar-kejar Bagas. Ternyata di pagi ini kita nemuin cuaca yang cerah. Dan gak lama kemudian akhirnya kita berangkat menuju puncak. Dan di puncak pun ternyata view-nya memang bagus banget. Mitos Gunung Cikuray ini, ya kita sih percaya nggak percaya ya. Ada yang bilang katanya memang si Bagas ini dia penunggu Gunung Cikuray itu. Tapi sebagian pendaki bilang katanya siluman. Kita juga nggak tahu ya. Karena memang dari cerita-cerita masing-masing pendaki ini emang berbeda-beda lah. Akhirnya kita pun turun dari puncak menuju tenda lagi. Dan ternyata setelah kita periksa-periksa, di situ kita masih punya perbekalan telur dan beras. Dengan logistik seadanya, kita pun masak perbekalan itu. Dan ketika kita prepare buat turun ke bawah, ternyata ada beberapa pendaki yang bilang, "Bang, di bawah ada 2 keril,
itu kerilnya bukan bang. Dibilang kayak gitu. Akhirnya kita sebutin warna kerilnya. Warna kerilnya ini bukan bang. Dibilang, oh Iya bener. kata dia kayak gitu. Oh iya bang, itu keril saya kemarin dibawa sama si Bagas. Dan ternyata pas dicek sama temen gua ke bawah, itu keril bisa dibilang udah hancur lah ya. Keril udah hancur, tapi yang gua aneh, pada waktu si Bagas bawa keril itu keril bener-bener dibawa ke dasar jurang sama dia. Mungkin bisa dibilang kalau ada pendaki lewat pun pendaki nggak bakal kelihatan keril itu. Tapi begitu diambil sama temen gua, ini posisi keril ada di jalur. Sementara pendaki sendiri pun mungkin nggak bisa melihat itu keril karena emang posisinya jauh ya. Nah di situ pun gue mulai janggal. Kok bisa ini keril dari bawah naik lagi ke atas? Posisinya pun ada di jalur. Dan pas gue periksa isi keril itu, ternyata ada beberapa makanan yang masih dia sisain. Ya udah akhirnya kita makanlah makanan itu. Singkat cerita akhirnya kita turunlah sampai ke bawah. Itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah. Setelah kita ngobrol-ngobrol sama warga sekitar, salah satu transportasi lah di Gunung Cikuray itu, gue sempat ngobrol-ngobrol sama si supir itu. Gue bilang, Kang, ini kenapa ya? Kok Bagasnya ganas banget sih? Oh iya Kang, dia bilang kayak gitu. Soalnya udah beberapa minggu ini Bagasnya lagi ganas-ganasnya. Dia bilang kayak gitu. Iya, kita juga soalnya kena kemarin di atas. Gue bilang kayak gitu. Keril kita pun sampai kena dibawa sama dia 2 keril. Udah gitu isinya logistik. Gue gituin. Nggak lama kemudian akhirnya dia cerita tentang si Bagas itu. Dia bilang, Iya Kang, soalnya 2 minggu yang lalu itu ada yang mati kan Bagasnya. Jadi Bagas di Gunung Cikuray ini bisa dibilang hampir sekitar 20 ekor. Dan salah satunya ada yang mati. Menurut penelitian, ternyata matinya Bagas itu bisa jadi karena diracun pendaki. oh kayak gitu Kang. Iya, makanya pokoknya di 2 minggu ini Bagasnya bener-bener lagi parah nih dia. Sedikit gue coba tanya tentang masalah mitos si Bagas ini. Bener gak sih Kang, kalau Cikuray ini Bagasnya itu Bagas siluman? Dia cuma bilang, Menurut warga sekitar, mitos Bagas Cikuray ini dia nggak boleh dibunuh. makanya dari beberapa pendaki pun dia sempat kebingungan. Posisi dia lagi diserang, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah, mungkin memang itu udah jadi mitos dari warga situ ya. Jadi kita hargain aja mitos itu. Dan kita sebagai pendaki yang mau mendaki Gunung Cikuray ini, kalau bisa lebih kita ikutin peraturan yang ada di situ. Jangan sampai kita ngelanggar peraturan yang udah ditentuin sama Gunung Cikuray itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita gua kali ini, bahwa pendakian itu bisa dibilang emang kita betul-betul butuh perjuangan. Karena perjuangan yang kita lakukan ketika kita melakukan pendakian, bisa jadi kita bakal dapetin hasil yang maksimal. Oke, cukup sekian video gua kali ini. Semoga bermanfaat, dan juga gue mau ngucapin makasih banyak buat sosok pendaki yang udah nolong kita-kita semua waktu pendakian Cikuray itu. Cukup sekian cerita gue kali ini, dan pantengin terus video-video dan cerita-cerita gue selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.